dijerat hukum penjara. Pengguna jasa prostitusi juga malu ketika perbuatannya diketahui publik. Nah, soal ini bisakah diterapkan di Indonesia, di mana prostitusi menjamur di mana-mana? Selengkapnya kita saksikan Barometer pekan ini. Praktek prostitusi sama tuanya dengan peradaban manusia. Pelakunya datang dari berbagai kalangan, mulai kelas bawah yang menjajakan diri di pinggir jalan hingga PSK kelas atas yang hanya mau berkencan di hotel bintang 5. Nanti kalau misalnya weekend nanti bisa, kita hubungannya lewat BB aja ya. Jarang-jarang juga sih kesini soalnya. Ya udah, nanti BB aja ya. Penangkapan AA menguak adanya praktek prostitusi kelas atas yang melibatkan artis. AA, artis, DJ, dan model majalah dewasa ditangkap di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Untuk memastikan wanita ini adalah seorang pekerja seks, polisi menunggu sampai AA masuk kamar hotel dan menanggalkan pakaian. Tidak mudah bagi polisi untuk mengungkap praktek prostitusi kelas atas ini karena sangat tertutup. Kenapa kita harus menyamar? Karena memang memasuki jaringan ini sangat sulit, ya. Dia sangat tertutup. Jadi kita hanya bisa masuk kalau memang kita mendapatkan kepercayaan dia, ya. Kita harus jadi pembeli pun diseleksi lagi sama dia. Bersama AA, polisi menangkap RA, manajer artis yang merangkap sebagai mucikari. Lelaki ini ditangkap tidak lama setelah mengantarkan AA. Ini juga melayani apabila ada tamu yang keluar negeri, ya. Jadi kalau kita lihat dari keterangan dan bukti yang kita dapatkan itu sampai ke Boston, Amerika, Kuala Lumpur, Thailand. RA sangat selektif mencari pelanggan. Ia melakukan beberapa kali pertemuan sebelum sepakat untuk bertransaksi. Namun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ia tidak menyadari lelaki hidung belang yang memesan AA adalah anggota polisi. Ada berapa kali pertemuan sebelum hari H untuk pengguna jasa? 2 kali. Pertama kita makan siang, kedua besoknya untuk hari eksekusinya. Hari eksekusi dilunasi? Iya. Minimum untuk DP 30 juta rupiah? Iya. Terungkapnya kasus prostitusi artis bak fenomena Gunung Es. Faktanya, praktek mesum di hotel berbintang sudah jadi rahasia umum. Saya banyak pengalaman dengan bawa bos-bos. Dia datang ke hotel, dia udah booking. Kadang-kadang wanita itu di booking dulu, suruh tunggu di hotel. Nanti jam sekian baru dia datang, karena dia lagi sibuk di kantor. Upaya untuk mengurangi praktek prostitusi terus dilakukan. Mulai melakukan razia, penangkapan mucikari, hingga menutup lokalisasi. Namun prostitusi tetap marak di tanah air. Inilah Gang Doli beberapa tahun yang lalu. Wanita penjajah seks menunggu pelanggan di lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini. Tapi itu cerita lama. Dengan diwarnai penolakan, Gang Doli kini sudah ditutup oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Namun tidak semua penghuni Gang Doli berhenti menjalankan praktek prostitusi. Banyak PSK yang mengklaim dari Gang Doli kini menjajakan diri melalui Facebook atau Twitter. Bisnis esek-esek secara online belakangan ini memang tengah menjamur. Dengan cara ini, penjajah seks bisa menawarkan jasanya secara lebih personal tanpa harus bertemu langsung. Tawar-menawar dilakukan melalui SMS atau WhatsApp. Setelah disepakati, transaksi dilakukan di apartemen atau di hotel. Fakta ini menunjukkan meski kerap dilakukan razia dan lokalisasi ditutup, praktek prostitusi tetap marak di tanah air. Dalam hukum pidana di Indonesia memang tidak ada pasal yang bisa menjerat pelaku dan pemakai jasa pekerja seks. Di dalam KUHP itu, kalau dilakukan mau sama mau, gitu ya, itu tidak ada ketentuan yang bisa menjerat, apalagi dua-duanya tidak terikat perkawinan. Yang namanya zina di dalam KUHP itu kalau salah satu terikat perkawinan. Seperti dalam kasus prostitusi artis, polisi hanya menjadikan RA sebagai tersangka, sedangkan AA hanya berstatus saksi. Penyidik menjerat RA dengan pasal 296 KUHP dengan ancaman